Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang dalam malam semangkan kalau lebih sampian sareng Allah Ta'ala ipabolong yang berkumpul lengkap di tempat di dalam acara rutinan Iksan di Burneh. Moga-moga sareng Allah Ta'ala iparing istiqomah, iparing barokah serta iparingin hidayah dan inayah untuk terus bisa berusaha mendekatkan diri dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Olehna kadinto saja cuma bisa tercapai kalaban hidayah epon Allah serta pertolongan epon Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat serta salam tori bebanyak baca akidah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima salawat kadinto menangka situng kode curang untuk menggampang umat Kanjeng Nabi masuk surga. Melana kalaban salawat kadinto jamin kalaban satu bacaan sholawat jamin balas 10 kali bisa lebih banyak bencukan kalaban bacaan sholawat walaupun tidak khusyuk bacanya tapi tetap ya Allah Ta'ala tetap paringi kencaran angkan tore banyak maca sholawat benek yang kuncoma polana tero teka hajat atau tero soki tero laris benek polan nekang tapi murni lakar untuk ibadah di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para tantretan sedaja perlu kawanengen bahwasanya pertemuan semangken kadinto menangkat di penghujung bulan Rajab semangken neka Recep marina neka Sa'ban. Tadi kemungkinan rutinan Iksan di kadinto off galun sampai lastari telasan. Yang sorba aja lastari tutup bari. Jadi kegiatan selain masuk tanggal ya lo bisa. Soalnya beda cara dan kan. Ya lo apa deki mari telasan baik. Apa yang tidak mengurangi kepada hasrat dan tujuan kita untuk semakin mempersatukan diri, memperkuat diri sebagai alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah. Jadi perlu kau nengen bahwasanya dalam zaman semangken semakin gila kita nikah kudu banyak merapat da orang-orang seahli ilmu. Di antaranya kalau bencarang hadir nang majelis-majelis kati semangken kadinto majelis-majelis Pondok Pesantren napa boleh lakar alumni nah tujunang benek yang kuncoma silaturahmi saos silaturahmi nekang lakar ajaran dari Gusti Kanjeng Nabi faedahnya sangat banyak diantaranya lancang umur diantaranya mesehat kebadan benda pikiran mengoreng cangkruk neng kardo be kenceng oleh bisa angin tunging walaupun tunging kalau jelas apa mong kompolan kati mangken Iksan di senang dalam pada dikiran nang dalam pada tausiah nasihat mau itu hasanah melok kencang paling alasan nang ki polana setan kan lakar mong kebagusan nike setan selalu cawe-cawe bahasa Pak Jokowi cawe-cawe male kebagusan ini kalau maksimal. Namun bisa terweter itu kekecubaan. Ini lakar misinya setan. Olehnya setan ini kecek terona muktayaki bahwasanya argumen Gusti Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala nyoro iblis asojud Nabi Adam. Ini ketero terbukti benar. Olehnya cepon iblis Nabi Adam lo pantas esojudin ko. Olehna menosanekang biang kerusakan dan kan. Lah nek bi setan bi iblis setan nak buan iblis bukti yakin kalau penjara kudu menosa
Malah manusia neka menunjukkan dak kecubenah sehingga bukti ocang iblis neka lah dan apa pangeran tak ongkuan lah. Mangkan gula lebih sampean neka kotum abela Gusti Allah cak sampai metodus pangeran kala bencara norok dak ocang iblis dak ocang setan. Masalah nang manusia kadin to bi Allah taala parengin hawa nafsu. Hawa nafsu neka lebih cocok dere ke setan. Gampang ngudena manabi hawa nafsu ngebahasane ke manusia. Setan ini gampang ngudena kal ngakale ini gampang. Senau sering ngabajeng. Ini bisa dadi coba mengikuti setan kalaban ria. Dan neka tak pada nabi kelakuan ring madura sesering kita temukan nang masyarakat. Contoh nang akadi mong badereng kesedean. Pahjuk rajoon makilo mampu jeung aja keng tako singgung tetangga. Tako kocak tetangga ini kan salah situng dari tipu dayana setan. Saya selang atahlilan bisa oleh kenceren bisa keremaki da orang seseteng. Masan ahli waris neka pahjor-joran bong sombongan terus kocak asoki terus kocak amol jaki ketamoy kalaban maksimal ada kan aleman neka pah bisa ago orang kencere dan neka ago orang kencere neka bisa lo maksimal ki padem paman kadi bodo acara moloten kadang makelo mampu papu jok rajaan mong sampean mampu jok rajaan bagus soalnya moloten ngormat da kanjeng Nabi cinta da kanjeng Nabi tapi molo mampu cek jeng aja. Ini kan setan masong, ini kan nang kenceren, nang orang alaku bagus, ini kan nang bareng katine kang. Kimong da orang selakar coba lalok katine, ini bentung setan. Masong pa, nginom homer, azina, ngeco, lah ini kan masong monda orang selakar coba. Lah ini kan bisa dihindari, setan gak dinto, kalau bencara seneng apol kompol kati semangkin neka. Merengaki tebuna ulama, kompolan sholawatan, kompolan mau itu hasanah, pengajian. Mangkana mong berkompolan katineka mau keng orang oleh hidayah ongku males. Polana setan neka lakar tero tidak terhalang misinya. Mangkan kalau bisa sampean neka kotu alate untuk bisa mendeteksi kimah semuncul dari setan. Atau kimah semuncul lakar dari nafsul mutmainnah sesae nang dalam hati. Cuma semangkene ke setan banyak bentonah. Banyak alat sebisa bantu setan diantaranya HP, TikTok, Facebook. Nah apa Facebook nih kan non gelanon paling cidik sampean mong angin tungeng nang Facebook nih ngerasane orang. Dan nih kan. Dan kadang tetanggane rasanin, situng kancane rasanin dan lain sebagainya. Dan kadang ngapain status sombong. Polan berdenang masjid, sholat dulu guys. Foto cekrek. Awirit istighosah dulu guys. Sholawatan dulu guys. Nah, nikah. Wong niat itu cuma dokumentasi loh masalah. Innamal amalu binniat nang dalam hati. Tapi lamun terbersit nang pikiran terus ya lemah le nek ngurangi kekenceren. Dan nek mong niat taklim ngajari orang ngomba menang kenging kadi ulama ngupload tepak morok ngaji silakan. Sepenting niat bene aleman. Dan nek nah nek lagi ae kadang nang aden kan muncul wah nek kok boleh bisa apa ring pengajian berdenang anu nek kok bula alim. Nah nek muncul kadang nang aten orang-orang salem. Napa boleh orang selo alim. Dan nek soalnya mungkin orang nek untuk jadi selebriti le cukup apa di TikTok. Mong lamba nyombang terus ketawa-tawa orang syuting di TV, tampil nang radio, nang TV napa. Mong semangkin cabang TV langsung. Dan nek nikah kalaban
ngangkui teknologi, setan masuk juga. Walaupun kita lo oleh alergi teknologi, polanya kadang-kadang teknologi mereka bisa bantu dakwah. Dan memang kena tidak usah alergi lah kepada teknologi, tapi manfaatkan teknologi itu dengan baik untuk kebaikan, dengan cara membersihkan hati dari semua niat-niat jelek di dalam menggunakan teknologi. Jadi lakar perang antara setan, antara manusia, antara Gusti Allah dalam pembuktiannya, neka saja tidak akan pernah berhenti mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Dan neka sudah banyak korban berjatuhan akibat perang setan sareng manusia neka di dalam masalah amal. Bahkan kita ngaji dari kitab-kitab serajeng bede tungeng-tungeng di antara orang sasalah mesken ya pasoki bi pangeran pak lacu lo kenceng ibadah akati saklaba ning zaman Kanjeng Nabi. Cukan bade ceritana korun bade barsiso neka kan murid tapi wali napa boleh barsiso kan, tapi akhir mate kafir, mate pola nazina bengenom dan neka sedajang tidak akan pernah berhenti, termasuk kita di nengtunya neka kan diuji. Benelo bisa pangeran neka bagus manusia setuju pak bagus kepi pada salah bisa. Cuma justru itulah fungsi dunia. Mangkan kalau lebih sampean kau tuh tete. Nah di sisi lain kadang-kadang kita itu tertipu kalau bentuknya negatif di tempat kita hidup. Dan neka kadang kita melupakan tugas kita untuk nyembah Allah Ta'ala demi mencari dunia. Dan ini banyak terjadi, terutama orang-orang selakar dari hikene tidak diisi dengan pengetahuan tentang agama. Malah mungkin muncul kubu-kubu ekstrim yang mengatakan bahwasanya agama itu hanyalah penipu. Agama itu digunakan untuk menipu orang agar bisa dikendalikan dan dikontrol dengan kuat. Nekang aliran-aliran materialisme yang dipelopori oleh Amerika itu seperti itu. Bahkan di Amerika itu ada istilah Tuhan sudah mati. Karena dianggap Pangeran Kak Dinto tidak bisa mempengaruhi pada kehidupan manusia. Tapi semangken abukteng Los Angeles kobong guys. Dengan percikan api di musim dingin, apa ini musim dingin bisa rajo. Nah, mengherankan. Dengan beberapa orang kemudian ditakwil itu pembalasan karena Amerika itu yang menjadi sponsor Israel untuk menghancurkan Palestina. Nah, entah kebenarannya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tapi yang jelas Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Dan bahwasanya bahkan sesuatu yang mustahil pun seperti itu bisa terjadi. Dan walaupun tidak masuk akal kita. Makanya kita itu tidak boleh kemudian kalau ada sesuatu yang tidak masuk di akal langsung ditolak. Jangan, apalagi yang mengandung unsur-unsur keagamaan. Akating Allah Ta'ala dengan Al-Quran nampona janji wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Ini kejaminan dari Allah Ta'ala. Orang mau ngasolat pecoko rezekina. Cuma berapa persen seperjanji. Karena manusia ketika sudah lama hidup di dunia dan tidak diingatkan, akhirnya lupa. Dan yang berlaku kalkulatornya sendiri. Padahal kalkulatornya sendiri itu dipengaruhi oleh kekuatan negatif yang memang ingin menjauhkan manusia dari Tuhannya. Dan jadi Nabi berteori, kadang mereka kemudian mengatakan orang-orang materialisme itu mengatakan begini. Ini saya baca di TikTok kemarin. Seandainya bahasa Arab itu bahasa yang memiliki kelebihan dari bahasa yang lain, dan niscaya Saudi Arabia akan menjadi juara Piala Dunia. Polanya Saudi ngangkui bahasa Arab kan Tapi buktinya kan enggak. Ini sebenarnya pernyataan yang meremehkan itu kepada Al-Quran. Dan itu kadang muncul sekarang dari orang-orang yang pikirannya konslet. Kalau Nabi menurutku lah.
Padahal bahasa Arab itu jelas bahasa paling mulia karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabian. Dan lepas dulu, kenapa orang-orang Saudi sendiri itu kalau berdoa itu tidak ampuh? Jawab bikulah, Polan seti Saudi juga Wahabi. Wahabi itu tanduk setan. Dan itu justru menjauhkan umat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara melarang tahlilan, melarang maulidan, melarang Isra Mi'raj, melarang haul-haul dan lain sebagainya. Itu justru menjauhkan umat dan memang itu dikendalikan oleh setan. Makanya Rasulullah SAW itu pernah menubuatkan. Jadi kalau manusia memperkirakan ini keramalan namanya. Mengunabbi ini kenubuat. Nabi pernah menubuatkan bahwasanya dari tanah Najd akan muncul tanduk setan. Itu di hadis yang masyhur. Walaupun dengan orang Wahabi hadis itu kemudian disangkal. Bukan Najd Riyadh yang dimaksud kata Wahabi, tapi Najd di Irak. Tanyakin bi orang seoneng, di mana ada Najd di Irak? Gak ada Najd di Irak. Najd itu tempatnya di timurnya Hijaz, di timurnya Makkah. Dan Rasulullah pernah diminta mendoakan negara-negara. Itu Rasulullah kemudian Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Yamanina, Allah. Nah, ketika salah satu sahabat minta Rasulullah mendoakan Najd wa Najdina ya Rasulullah, maka Rasulullah tidak mau mendoakan sampai diulang 3 kali. Rasulullah menjawab, wa ma alaina bi Najd hahuna tala aqarnu syaiton. Kita tidak punya urusan dengan Najd karena dari sana akan muncul tanduk setan. Itu jelas. Dan ironisnya memang yang namanya pendiri Wahabi itu munculnya dari Najd. Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Nah, itu lepas jelas. Sampai ciri-cirinya kalau baca Quran, kalau ibadah, tapi sayang imannya lo cekak, imannya nerobos seperti panah menerobos sasaran, lo cekak. Itu sekarang mau dibantah habis-habisan, bahkan naskah hadisnya mau dihilangkan itu dengan orang Wahabi. Orang Wahabi itu tidak takut merubah hadis. Karena memang misi mereka itu merusak Islam. Banyak kitab-kitab para ulama ketika masuk ke Maktabah Syamilah itu berubah. Bahkan yang saya lihat yang terakhir itu termasuk Sulamut Taufik itu dirubah. Ditambahi di dalamnya memasukkan akidahnya orang Wahabi tentang Tauhid 3 itu di Sulamut Taufik. Makanya kita itu harus hati-hati kalau beli kitab kalau sekarang. Gitu, karena banyak orang Wahabi itu mereka masuk ke percetakan, mereka membeli saham-saham percetakan dan memasukkan naskah versi Wahabi. Dan itu banyak terjadi di ya kayak Libanon sekarang, Darul Fikri itu sudah dikuasai Wahabi. Naskah-naskah yang muncul itu kemudian banyak yang sudah dirubah. Ini sangat berbahaya. Engki mongku lebih sampean setua oneng kitab sekolah. Anak-anak kita yang akan datang yang memang ngajinya langsung ngambil dari kitab-kitab itu, maka itu akan gampang untuk disesatkan dengan cara dirubah referensinya. Dan ini pernah dilakukan metode seperti ini dulu dengan Paulus itu dilakukan untuk merusak agama Kristen. Jadi kalau kita bicara tentang akidahnya orang Kristen yang sekarang itu sudah bukan akidahnya Nabi Allah Isa. Karena akidahnya orang Kristen yang sekarang itu sudah dirubah dengan orang Yahudi yang bernama Paulus. Itu keterangannya ada di tafsir Sawi, itu lengkap. Gitu. Nah, akhirnya kitab yang dipakai orang Kristen sekarang itu bukan Injil, tapi Bible. Bible itu kalau kita merujuk kepada istilah Bible itu catatan. Dan ternyata di dalam kitabnya orang Kristen sekarang itu memang tidak ada yang firman Allah. Semuanya itu bukan firman Allah, tapi kata-katanya murid-muridnya Yesus. Jadi kalau dilihat ditimbang dengan Islam, dibandingkan levelnya Bible itu hadis, malah tidak sahih hadisnya karena ada 4 versi yang berbeda. Coba, itu cara masuknya orang misalnya sama Paulus itu asalnya jenderal Yahudi, pura-pura masuk Nasrani, pas maelang atau pah ngaku atau mau pangeran, lalu ngaku dia diangkat menjadi penggantinya Yesus.
dan mengatakan bahwasanya Yesus itu sebenarnya adalah anak Tuhan. Yesus itu sebenarnya Tuhan, lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ya itu yang dipercaya sampai sekarang. Makanya ketika ada yang tanya, ini kok nggak sinkron, bertentangan. Di satu sisi ada di Bible itu yang di Perjanjian Lama, sembahlah Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan. Nah itu, tapi di sisi yang lain, kenapa kok nyembah Yesus? Itu mereka cuma ngomongnya pendeta, udah imani saja. Kayak metode, kayak teori Trinitas, di mana mereka menganggap Allah sebagai Tuhan Bapa, Roh Kudus sebagai Roh Kudus, dan Yesus itu adalah satu kesatuan. Allah, Roh Kudus dan Yesus itu satu. Padahal Roh Kudus itu maksudnya malaikat Jibril kan. Itu. Makanya agama Katolik dengan agama Protestan itu agama yang berbeda. Kalau Katolik itu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, ada Siti Maryam, Maria, perawan Maria, julukannya itu dalam agama Kristen itu Katolik. Ada Protestan, Martin Luther yang membuat agama Protestan itu Roh Kudus, Tuhan Bapa dan Yesus. Itu makanya membuat orang yang dari Katolik pindah ke Protestan itu pindah agama. Bang Islam kan enggak. Islam memang ada Wahabi, ada Syiah, ada Sunni, tapi tetap satu agama namanya Islam. Kalau di Indonesia itu hanya organisasinya yang beda, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, dan lain sebagainya. Tapi tetap Islam. Kalau Ahmadiyah bukan Islam, karena mereka menganggap ada Nabi lagi setelah Kanjeng Nabi yang namanya Mirza Ghulam Ahmad, dan itu mencederai kepada rukun iman dan ketentuan yang ditentukan. Ada 10 kriteria aliran sesat atau tidak, itu ada 10 kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu bisa dipelajari di situ. Nah, kembali kepada masalah akidah kita yang sekarang memang sedang diserang oleh orang-orang Wahabi itu, kita itu sebenarnya harus bersyukur juga kita hidup di Indonesia. Karena di Indonesia ini ada Nahdlatul Ulama NU yang sangat kuat, tidak bisa digoyang kecuali seperti sekarang dipecah belah dengan masalah nasab. Nah, satu mengatakan ini Habib bukan dari Kanjeng Nabi, satu mengatakan Habib itu keturunan Rasulullah. Ini sebenarnya masalahnya sudah dari dulu, dari lamba itu sudah ada, cuma sekarang itu diperbesar, dibentur-benturkan untuk memecah belah Nahdlatul Ulama itu. Karena yang mencintai Habib itu cuma NU. Coba Muhammadiyah, mana berdereng Muhammadiyah Mulyakin Habib? Nggak ada. Ditambah memang beberapa oknum Habib itu kelakuannya memang nggak bener. Kepada ke timur nodong, mentepese, menteria, itu yang membuat bisa dijadikan isu. Di sisi lain memang kadang meremehkan kepada ulama Nusantara. Kepada keturunan-keturunan ulama Nusantara ini dianggap benar kapti. Ini yang membuat ulama Nusantara kemudian tersinggung dan bisa yoker. Kalau bicara masalah apakah Habib itu keturunan Nabi Muhammad atau Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita tidak bisa mengklaim ini keturunan Nabi, ini enggak. Gitu. Cuma ini isu internal gitu, isu internal. Cuma ketika tes DNA memang banyak yang zonk. Tes DNA ini ketika dites itu memang nggak nyambung ke Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam untuk menganu itu kenyataannya, karena saya lihat sendiri di tes DNA-nya. Soalnya saya punya akses ke Naat, yang Naat itu kemudian menjabarkan itu, tapi tidak dijadikan disebar-sebarkan itu. Yang sekarang itu kan bukan Naat itu, PWI itu sama ya, PWI Laskar Sabilillah. Itu yang sekarang yang Keimaduddin itu. Nah, itu bukan urusan kita, cuma memang ketika tes DNA itu azong. Dalam jalur laki ya, kalau jalur perempuan insya Allah nyampung. Walaupun kita semua insya Allah banyak senyampung, karena keturunan Puju itu pasti itu nyampung. Apalagi Puju sebenarnya Indonesia ini nah, seperti keturunan dari Sunan Giri, keturunan dari Sunan Kudus, itu sudah tes DNA semua, itu nyambung ke Kanjeng Nabi itu. Dan itu nyata.
Tapi memang ajaran kita kan mengatakan jangan meninggikan keturunan. Karena bijidin lah bijadin, kula mujidi fal jaddun bila jiddin bimujidi. Nah, ini juga menjadi isu yang dengan musuh Islam itu dihembuskan agar Islam itu pecah, terutama di Indonesia. Nah, karena petokar. Makanya kita, terutama alumni Darul Hikmah itu memang saya sarankan tidak usah ikut-ikut lah kalau masalah itu. Itulah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Seumpamanya Habib bukan keturunan Kanjeng Nabi, kalau Habib itu baik tidak akan mengurangi kemuliaannya. Begitu juga walaupun Habib itu keturunan Kanjeng Nabi, kalau kelakuannya nggak benar tidak akan mengurangi kepada kebejatannya. Kenapa? Karena dalam Islam tidak ada konsep keturunan seperti itu. Yang membesar-besarkan konsep keturunan bahwasanya kalau keturunan Nabi begini kalau itu hanya internal mereka sendiri untuk mengangkat dirinya agar bisa dimuliakan oleh orang lain. Dan itu Nabi Muhammad tidak setuju yang seperti itu sebenarnya. Bahkan di satu hadis Nabi Muhammad SAW kan pernah menyatakan dengan tegas, lau sarokot Fatimah binta Rasulillah la qata'tu yadaha. Itu jelas, nggak ada keistimewaan. Bahkan Nabi pernah itu orang Yahudi tentang masalah orang dalam kelompok Yahudi itu kalau orang yang melakukan kemaksiatan itu adalah orang yang mulia maka disembunyikan. Tidak dihukum, tapi kalau itu orang yang bawahan langsung dihukum pada Indonesia semakin. Gitu. Sampai Nabi Muhammad bersabda seperti tadi itu, di Islam tidak bisa. Siapapun yang bersalah harus dihukum. Tidak peduli dia keturunan siapa, tidak peduli dia siapa, pokoknya kalau salah dihukum. Itu konsep ketegasan Islam. Tapi ya namanya orang madhur terutama ta'assub itu tinggi, jadi menganggap sangat tinggi kepada waris asaba walaupun Habib itu umpamanya bersepuluh tetap ulama Syekh Habib pokok emol jaakid gitu. Monggo terus terang kan nampo pada Habib tar kecompo mong lo alim iku lah kalau lo emol jaakid mong alim kiai rekan alim pa emol jaakid soalnya teman pada neka cerita nyata kulit hibi pada Habib datang tepak apa akoncengan cara tua bigula mangke beb tua atuh lo cocok di niat tua saya baca umpama tua ulang tahun saya baca tua nereng mate wah laruat maren tua boleh bigula are umpah ngonorok ke tua nere tak palo mau berlahu re Dating atuin TV kemarin Habib atuin TV ngate ternyata Habib lo pintar kabeh. Banyak ngawur kayak nggak benda Habib. Banyak yang seperti itu. Makanya jadi umpaman beda di antara kita, umpaman beda si Habib ongku, umpaman apa mong se keturunan Kanjeng Nabi ini kenyataan bani Habib, mong Habib itu Ba'alwi. Okay? Saya keturunan dari Ba'alwi ini kayak kocak Habib. Entah mereka buat istilah sendiri tuh kapan tuh saya tidak tahu juga. Gitu. Mong saya keturunan Kanjeng Nabi asli itu Sayyid dan Syarif. Dan ya Sayyid keturunan Sayyidina Hasan, Syarif keturunan Sayyidina Husain. Itu Sayyid dan Syarif. Bukan Habib. Habib itu yang keturunan dari Ba'alwi saja. Dan ironisnya kadang yang dari Ba'alwi ini nyerang enggak sebenarnya Ba'alwi. Wah ini palsu ini, yang dari Al-Idrisi palsu, ini putus lah itu pekerjaannya begitu. Yang dari Wali Songo nggak ada keturunannya Wali Songo itu, yang keturunan Wali Songo itu palsu semua. Lah kan, tapango cabang bener gue lebih sampean ada kabeh ya kan. Ya kan abang TV itu yang memunculkan kemudian bisa yoker seperti sekarang. Tepak panas emang kan, tepak panas ya. Tapi kita tidak usah ikut-ikut itu karena yang lebih tahu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu. Cuma kita ya seperti tadi Habib itu keturunan Nabi atau bukan? Tetaplah kalau dia alim kata Habib Umar Al-Hafidh alim muliakan. Gitu. Saya paling tidak cocok orang kemudian menghina Habib Umar Al-Hafidh. Wah ini Yahudi. Saya tidak cocok yang seperti itu. Keturunan Yahudi atau bukan? Kalau dia memang baik-baik,
Allah Ta'ala tidak akan pernah melihat kepada ajsamikum, kepada wajahmu, kepada keturunan, enggak. Tapi inna akramakum indallah ataqakum. Dan ya kan, mungkin gue semakin lo pate aktif, maksudnya lo pate merucu ada kelompok sano nasab neka. Walaupun pernah menjadi anggota ya kan, anggota nang naat, malah gue neka ketua dewan pendidikan aslinya. Tapi semakin lo boron gue lah, asal boron ada ketua nah, ketua gue lo bisa reng-reng mungkin tepak konsentrasi anu produk dan ya kan. Karena saya takut di antara teman-teman ini ada yang memang misinya itu merusak Islam. Tapah norok dah kira. Nah itu makanya kita harus jeli. Jadi mau berdebat nasab napa neng TikTok nampon lah jarok norok. Lah torot. Nika malah le semendai bayi saya no. Dan nika mengenai kebenarannya pasrah kepada Allah. Kita netral. Karena itu tidak berhubungan dengan ibadah. Hubung dengan ibadah nika. Dan nika benar masan sampai amal jaki habib pak bisa langsung masuk surga. Lah bisa malu abajang. Apa jeng lo bisa, apa jeng pak bisa termasuk surga bulan mal jaki habib cukup nak ke surga na lo bisa. Mau cerita-cerita sakte Junel itu masih iya dan tidak. Waduh saya bisa mi'raj petong polo berapa kali? Itu wallahu alam. Tapi yang jelas nama Fakihul Muqaddam itu saya tidak pernah dengar kecuali masan kikir nasab ini. Pak Ngocak Muljan bisa Abdul Qadir Al-Jilani juga. Tuh, saya kan juga tersinggung, soalnya saya kan dari Torekot Qadiriyah, kemudian ya ke bahwasanya sokona Fakihul Muqaddamnya nongkok ngata secete kali wali selain loh. Ada ruwet deh yang ulang pangaku kadi aja tak apa. Rekan lainnya yang ke kacul kapti. Nah itu termasuk kata-kata yang menurut saya tidak usah dikeluarkan di halayak umum yang seperti itu. Jangan, walaupun kamu mendewa-dewakan kepada panutanmu, ya jangan begitulah. Itu nyinggung orang lain namanya, begitu. Makanya yang terpenting neka, kita itu harus selalu waspada. Polanya di akhir zaman ini, kerusakan yang muncul itu, bentuknya itu sudah tidak bisa dilihat. Kayak sekarang yang lagi ngetren juga dasim online kan. Dasim online itu ialah orang perempuan selingkuh, orang laki-laki selingkuh gitu loh. Karena TikTok. Nah ya, yang asalnya perempuan itu baik sama suaminya akhirnya bahas selingkuh bioreng karena perantaraan online, perantaraan TikTok. Itu sekarang banyak luar biasa kejadian-kejadian seperti itu. Makanya kalau teknologi itu digunakan dengan jelek ya bahayanya seperti itu. Gitu, bahayanya seperti itu. Makanya kita itu harus waspada. Kuncinya sebenarnya itu ada di ibaratkan gelas itu kalau diisi dengan air yang full dan sudah mengkristal itu nggak bisa diisi dengan yang lain. Maka pendidikan karakter itu sangat penting, terutama untuk anak usia dini. Nah, karena saya sekolah SD, sekolah tidak, itu harus dimantapkan di situ. Sehingga ketika mereka masuk ke dunia dewasa, mereka sudah punya pertahanan diri. Ini baik, ini tidak, ini baik, ini sudah tahu. Mengpaila elantor lo ya ceria agama orang terangan jadi hewan kapti. Loh, agama itu gunanya kan untuk agar manusia jadi manusia. Makanya disebut dengan sirotol mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang tegak. Manusia itu dibedakan dengan hewan karena ilmunya. Nabi Adam disujuti malaikat karena ilmunya bisa berkembang. Kalau malaikat kan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu, tidak punya keinginan mengembangkan ilmu. Kalau manusia bisa. Manusia diberi pengetahuan 1, 2, 3, 4, bisa jalan sampai 100. Kalau malaikat tidak bisa, apalagi hewan. Mau percaya coba ajari tong bitongan kerboi. Kalau bisa. Karena memang mereka tidak diberi karunia untuk mengembangkan ilmu. Nah, pengembangan ilmu ini harus dikontrol dengan guide, buku petunjuk agar lurus jalannya, jangan sampai pengembangan ilmu reng-mereng. Kalau reng-mereng bahaya, nanti yang terjadi itu adalah seperti di Amerika, seperti di zaman dulu perang, atau zaman sekarang malah kalau tidak dikontrol ilmu kan jadi raja tega seperti Cina. Kehidupan individualistis, Cina membuat virusnya disebar. Rakyatnya sendiri beri virus keluh.
Paisoro nyebar ke seluruh dunia, masalah sarah, vaksinnya jual. Nah kan itu yang memang sekarang lagi ngetren. Orang yang buat penyakit itu kaya, bukan yang menyembuhkan. Seperti yang dilakukan dulu di praktisi-praktisi komputer, membuat virus itu bisa kaya karena jual antivirus. Sekarang itu dilakukan pada virus anyar boleh HM apa? VP apa? Gitu. Wallahu a'lam itu akan diledakkan seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi tenang, ada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya virus Covid itu tidak akan rencananya hanya akan berhenti di tahun 2024. Tapi kemarin Covid itu di tahun 2002 kan lambu. Itulah rencana Allah, rencana manusia kalau bisa nyalep rencana pangeran. Karena tubuh manusia ini adalah harta yang yang sangat berharga yang belum dieksplorasi sepenuhnya. Batin manusia itu. Karena tubuh manusia itu memiliki kemampuan berevolusi, beradaptasi. Jadi virus masuk pertama sarah, tapi masan kedua kali lelok sarah karena ada antibodi. Dan itu yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang yang mendesain itu. Makanya sekarang mencoba mendesain penyakit baru. Kemarin gagal. Yang itu gagal. Yang ketang itu gagal. Sekarang ini entah melalui sapeh apa gitu. Tuh sekarang yang diusahakan seperti itu. Itu elit global ini yang buat. Makanya kita itu ada di Indonesia. Ya kita harus bersyukur sekarang presidennya itu militer. Prabowo maksudnya ya militer. Minimal punya lebih banyak pertahanan daripada presiden sebelumnya. Kalau presiden sebelumnya mungkin tepak goyang. Presiden yang sebelumnya kan tepak ebuli goyang lah. Pak abuang bi PDI semangkin, abuang bi Banteng, lambat sengangkat Banteng, semangkin abuang bi Banteng. Wallahu a'lam itu akhirnya akan kemana kita tidak bisa meramalkan itu. Tapi kita jangan berhenti berdoa agar apa? Agar Indonesia ini aman, tentrem. Karena apapun yang terjadi, anak cucu kita itu hidupnya di sini juga. Jadi kalau negara ini rusak, negara ini hancur, itu berarti kita mendorong anak kita itu ke kondisi yang hancur begitu. Nah itu yang perlu untuk ya memang harus sangat dijaga itu. Makanya ulama-ulama itu dulu sering membuat doa-doa yang memang untuk menstabilkan situasi. Dan ya semakin itu dengan ulama-ulama sudah mulai dibaca juga. Karena politik ini sepertinya akan memanas. Yang dikhawatirkan itu kan ada benturan besar. Karena di dalam politik yang sekarang ini kan sudah istilahnya itu main kasar lah, brutal gitu. Sudah brutal sekarang ini. Kalau kamu sangka PDI itu diam, tidak bisa. PDI itu di dalamnya banyak unsur-unsur yang memang lebur seperti itu. Benderanya saja merah, lambangnya banteng, takuk-takuk dan badan itu. Itu dalam bahasa anunya seperti itu, tapi banteng itu diambil dari Pancasila. Jangan seudon dulu lah. Gitu maksud saya. Cuma memang benturannya sekarang itu ya benturan sekanjaan gitu. Cuma takut mempengaruhi kepada kehidupan kita gitu. Makanya nanti umpamanya terjadi benturan yang besar itu ulama itu pasti ada instruksi. Dari ulama itu pasti ada instruksi nanti. Entah NU itu kalau saya ya jelas manut NU. Gitu, wah ini Gus Yahya ini trouble, saya tidak peduli itu, yang penting kalau NU gitu aja, aman. Kenapa? Karena pendiri NU itu saya Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhuna Holil, dan itu yang kita pandang. Mungkin empon lah ngireng NU. Kalau NU masih santai, santai. Mungkin NU agak santai jadi. Dan walaupun benturan gini NU nengenang. Nah, tapi lagi lamun NU mulai nakul ya itu nanti ya kita hanya sekedar melihat perkembangan saja. Tidak mungkin terjadi benturan langsung dengan NU. NU itu sekarang yang digarap tuh masalah nasab. Itu yang dibentur-benturkan. Pada NU itu kiai ini bentorakin kiai yang kerasak itu kemudian kiai nyerang kiai ini itu politik semua itu sebenarnya itu memang untuk merusak kita itu. Makanya kita harus waspada. Terutama alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah pon santai, lo usah ikut-ikutan nong TikTok, Facebook, nasab neko pon lah. Lo usah ayolah
Mau beda roti, ulah kakan, beda gedang, ilo papa, beda jeruk, ilo kombi, gitu aja. Yang penting kita jangan sampai lalai mengerjakan kewajiban kepada Allah. Dan terutama ya silaturahmi seperti ini, saling berbagi. Dan kemudian juga mendengarkan mauidhah yang bagus, ngamalkan doa-doa yang bagus, wiritan, usaha. Ya itu saja. Selebihnya pasrahkan kepada Allah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ini sekedar semacam pencerahan yang tidak begitu mendalam gitu. Polana itu tidak hanya sekali, nanti akan banyak disampaikan juga. Jadi yang sekarang ini ya sekedar pengenalan saja, takut terkerjat di tahun 2025 ini karena situasi itu tidak nyaman memang. Tapi tidak masalah. Yang penting kalau lebih sampean pada ikut ulama saja. Sekian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birri wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.